Dan perlu kita ketahui, masa-masa kejayaan pada waktu itu ada di tangan Al-Walid, sehingga Islam menguasai hampir seperempatnya dunia. Sasu sayangku tetap dengan sasu cintaku tetap dengan Jika dengar sapu hati ini, hanya ada aku yang saya miliki. Satra mau ada kata bisa, yang saya mau untuk tetap bersama. Jangan ku pergi, tinggalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya jangan lupa subscribe, Like, komen, share. jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang dinasti Umayyah. Itu kali ini saya akan kolaborasi join dengan Bu Guru Cantik mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Itu tonton video ini sampai habis supaya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah peradaban Islam. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. A few moments later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menoleh ke belakang tentang sebuah sejarah peradaban Islam, di sanalah ada perebutan kekuasaan ketika Khulafaur Rasyidin masa dipimpin oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka di sanalah pindah sebuah pusat pemerintahan Islam terkenal dengan perang Siffin, di mana perang tersebut perang antara Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu Sayyidina Ali hampir menang, dan ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan dengan strategi politiknya, dengan mengajak damainya Sayyidina Ali beserta rombongan, dan pada akhirnya terjadilah tipu muslihat yang mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pada saat itu, sehingga terpecahlah umat Islam menjadi 3 golongan. Kekuasaan Bani Umayyah 365 tahun dibagi atas 2 kekuasaan. Yang pertama, pemerintahan di Damaskus sebagai ibu kota, memindahkan dari pemerintahan pusat Islam di kota Madinah ke Damaskus selama 90 tahun. Dan yang kedua, pemerintahannya di Andalusia, yakni di wilayah Spanyol 275 tahun. Itu kita dengarkan dulu
presentasi yang akan disampaikan oleh teman saya, Bu Guru Cantik. Proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Nah, Ibu harapkan dengan materi kita, dengan mempelajari materi ini, kalian mampu menganalisis proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Terus tokoh yang mendirikan Bani Umayyah adalah siapa? Coba. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi yang mendirikan Bani Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Didirikan pada tahun, ayo ada yang tahu? 40 Hijriah. Ya, jadi pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi. Nah, kita langsung aja ke materi kita, yaitu tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Nah, sebelumnya Ibu punya tayangan video, coba kalian perhatikan, coba kalian simak baik-baik materi ini. Ku cintai kau setulus hati, ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini, menemani aku sampai akhir nanti. Kan ku jaga kau selama-lamanya, sampai raga tak lagi bernyawa. Kau memang kau tak bisa kas tinggal di dan bisa. Sebisa apa mungkin sayang harus coba menyerah. Seandainya saja kau tahu apa yang saya rasa. Su terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang. Iringi susah senang yang saya rasakan. Karena su terlanjur sayang, segala tentang kau telah hilang. Sesuatu yang saya akan sanggup untuk lupakan. Jangan kau ragu dan pergi. Jadi tadi di sekilas di gambaran video disebutkan bahwa pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan tidak pernah diterima atau tidak pernah disetujui oleh Muawiyah. Oleh karena itu, ia berusaha terus melakukan berbagai cara untuk menurunkan dan menghancurkan Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, salah satu caranya yaitu ia memfitnah atau membuat isu bahwa Utsman bin Affan itu meninggal karena dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh sebab itulah isu itu berkembang, akhirnya terdengar oleh pihak pembesar kalangan umat Islam seperti Siti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Nah, akhirnya mereka mengangkat perang terhadap Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadilah suatu peperangan di antara mereka, dan perang tersebut dinamakan Perang Jamal. Kenapa disebut Perang Jamal? Ada yang tahu? Ya, jadi kenapa disebut Perang Jamal? Karena Siti Aisyah pada saat itu menunggang unta. Jadi itulah sebabnya mengapa disebut Perang Jamal. Nah, dalam peperangan ini yang dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Muawiyah itu tidak bisa menerima kemenangan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ia melakukan propaganda lagi untuk menghancurkan Ali bin Abi Thalib dengan cara menghimpun kekuatan besar untuk menyerang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menerima tantangan dari Muawiyah dan terjadilah kembali peperangan. Dan perang ini disebut Perang Siffin. Lagi-lagi pada Perang Siffin pun dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Muawiyah tuh seperti yang di Perang Jamal tadi tidak bisa menerima kekalahan dari peperangan itu. Nah, akhirnya ia melakukan perdamaian untuk mengajak berdamai kepada Ali bin Abi Thalib sebanyak 3 kali. Yang pertama ia melakukan dengan membujuk.
Nah, karena dengan membujuk itu tidak diterima, akhirnya ia memutuskan untuk merobek-robek Al-Quran. Nah, dengan melihat hal tersebut, Ali bin Abi Thalib akhirnya memberikan damai kepada Muawiyah karena ia tidak mau Al-Quran dirobek-robek oleh Muawiyah. Nah, skenario perdamaian antara Ali dan Muawiyah diatur oleh Muawiyah itu sendiri atas ide Amr bin As. Jadi Amr bin As itu berada di pihak Muawiyah. Nah, jadi sebelum perdamaian mereka diumumkan, mereka telah menyepakati bahwa Ali dan Muawiyah akan diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah dan akan mengangkat khalifah yang baru atas pilihan masyarakat. Nah, di hari pengumuman perdamaian mereka tiba, Ali bin Abi Thalib diumumkan oleh Abu Musa yaitu untuk turun dari jabatannya sebagai khalifah. Setelah itu giliran Amr bin As yang akan mengumumkan Muawiyah. Namun Amr bin As tidak mengumumkan Muawiyah untuk turun dari jabatannya sebagai khalifah, tetapi ia mengumumkan bahwa karena Ali bin Abi Thalib sudah turun jabatannya dari khalifah, maka saya mengumumkan bahwa Muawiyah menjadi khalifah yang sah. Nah, Ali bin Abi Thalib mengetahui hal tersebut, dia tidak memberikan perdamaian sesungguhnya kepada Muawiyah, tapi dengan kejadian tersebut malah memperpanjang pertikaian di antara mereka. Bahkan kelompok Ali itu terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang menentang keras perdamaian. Yang kedua, kelompok Syiah, yaitu orang yang setuju dengan sikap Ali. Dan yang ketiga ada kelompok Murji'ah, yaitu kelompok yang mengambil jalan tengah dan bersikap diam. Nah, Muawiyah mengetahui hal tersebut. Nah, Muawiyah itu memanfaatkan kelompok Khawarij yang menentang keras perdamaian untuk menghancurkan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka akhirnya membuat kesepakatan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Muawiyah itu bekerja sama dengan salah satu pengikut Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini akan membunuh Ali bin Abi Thalib pada pagi setelah subuh. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib pulang dari masjid pagi setelah subuh itu, akhirnya Abdurrahman bin Muljam itu membunuh Ali. Nah, kabarnya wafatnya Ali ini disambut sukaria oleh Muawiyah, karena dengan wafatnya Ali, Bani Umayyah yang telah diproklamirkan akan menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah. Menurut pakar sejarah Islam bahwa masa puncak lemahnya Bani Umayyah dikarenakan masyarakat benci dan marah kepada pemerintahan Bani Umayyah lantaran terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun pemerintahan dan tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara kedua putra mahkota yang menjadi khalifah yang sah. Selain itu, sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan di Bani Umayyah ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah, termasuk faktor yang paling dominan penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Akibat dari pelaksanaan sistem monarki di Bani Umayyah dapat memberi peluang kepada para putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan dan juga terjadi seperti kolusi, korupsi karena tidak bertanggung jawabnya para putra mahkota. Pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur seperti Afrika Utara, India, dan Bizantium. Yang kedua yaitu membentuk departemen dan duta. Yang ketiga yaitu mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Di masa-masa pemerintahan masa dinasti Umayyah yang dulunya Khulafaur Rasyidin, pemerintahannya bersifat demokratis
dan beralih kepada sistem monarki atau kerajaan di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan perlu kita ketahui, masa-masa kejayaan pada waktu itu ada di tangan Al-Walid, sehingga Islam menguasai hampir seperempatnya dunia, tetapi pada akhirnya juga akan runtuh pada masa. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kita akan bahas, kita akan diskusi. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.